Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku setanah air, apabila kita melihat batuan karst, kita sering melihat ada lubang-lubang macam ini yang saya tunjuk ya. Oke, itu hampir semuanya ada lubang-lubang atau yang di atas sana. Lihat kan? Sebenarnya apa yang terjadi? Demikian, ini adalah satu kemungkinan. Ini ada Pak Hendi, beliau banyak menceritakan ke kami. Pak Hendi, apa penyebabnya itu? Kalau ini penyebabnya mungkin secara keseluruhan sih sifatnya alami, dengan ini kan alam gitu kan. Siap. Tapi di sini ada proses lain. Nah, di situ terlihat jelas ada semacam kayak tumbuhan. Nah, si akarnya masuk ke lubang atau celah batu. Saudaraku, kita lihat kan di sana ya. Kita dekatin. Wah. Oke. Itu akar-akar pohon itu masuk ke celah-celah batu itu. Terbentuklah rongga atau lubang gitu. Begitu tajamnya akar-akar. Ya, karena kan akar itu mereka mengangkut air juga. Nah, di situ terlihat jelas karena setiap batu gamping ini kan mudah larut sama air hujan, makanya di situ lebih mudah untuk terjadinya rongga atau lubang. Begitu. Saudara, kita lihat yang tadi kita maksudkan adalah semacam rongga-rongga yang begini, kemudian lubang-lubang itu ya. Itu adalah secara proses alami air hujan yang turun, kemudian terjadilah oksidasi, pelarutan dan sebagainya. Di lain pihak tadi telah disampaikan oleh Pak Hendi bahwa masalah secara alami akar-akar pohon masuk ke rongga-rongga itu. Kita lihat ini adalah guanya. Seperti di Maros, leang-leang yang di Sulawesi hampir sama seperti ini. Cuman yang di sana kan hanya sekitar 30 meter dari permukaan laut. Kalau ini sampai 716 meter. Subhanallah. Perbedaannya sangat jelas sekali. Ini binatang-binatang malam, burung-burung. Ada kelelawar, ciri khasnya kelelawar sama kera. Dan ciri khas di sini adalah kelelawar dan kera. Nanti bisa dilihat. Kera ekor panjang kelihatannya ada di sini. Saudaraku, di titik yang itu ya. Oke. Putih di sana. Sedang mencari. Kita lihat di sudut-sudut yang lain. Tuh, akar-akar pohon apa itu Pak Endi? Kiara. Pohon kiara ya. Biasanya dipakai bonsai ya. Bisa. Jadi mereka ini akarnya itu seakan-akan mengikat batu. Batu dan itu punya ciri khas, akarnya itu sangat banyak. Nah, ini sama dengan yang di Sangiang Tikoro. Oh, benar. Itu yang melilit kayak batu lah. Jadi pada batuan-batuan itu mereka mengikat, kemudian masuklah akar-akarnya. Saudaraku, kita lihat nih ya. Wow, keren. Keren. Kita lihat salah satu ruangan. Itu cerumung asap. Nah, di depan ini cerumung asap. Jadi cerumung asap ini salah satu tempat yang tembus ke atas. Ini diceritakan bahwa di sini itu ada kaitan sama manusia prasejarah. Mereka bikin tungku pembakaran di sekitaran sini. Nah, sekarang terlihat jelas bahkan di sini itu yang menjadikan hewan khas untuk jenis kelelawar itu berterbangan ada di atas sana. Kita bisa melihat
entah berapa puluh meter ke sana, ternyata inilah tunggunya. Jadi manusia prasejarah itu ya membuat perapian mungkin atau semacam itu sehingga asap ada di atas sana. Di atas, karena mereka paham bahwa setiap api punya asap. Nah, asapnya itu langsung tembus keluar yang ada di atas rumbung ini. Oke, kita lihat betapa indahnya ini. Andaikan kita berandai-andai ya, saudaraku sekalian, ini adalah 10.000 tahun yang silam. Saya dan Pak Hendi sebagai manusia purba yang ada di tahun-tahun itu, maka kami bisa melihat di sana, di bawah sana, mungkin puluhan, mungkin ratusan mamalia atau hewan-hewan apapun yang bisa kita lihat, yang kita akan buru atau apa dari tempat ini. Ini pada jendela yang entah nomor 3 atau apa, Ini cukup besar. Jendela itu kalau dihitung dari 3 jendela di sebelah sana, cuma di sini juga boleh dikatakan mungkin salah satu jendela juga ini sebenarnya. Jadi pas awal masuk, jadi di sini kalau para pengunjung itu bisa menikmati untuk suasana berfoto-foto. Terus di sini juga banyak sih pembelajaran untuk anak sekolah terutama. Nah, di situ udah jelas ada banyak stalaktit di atas. Ya. Nah, jadi proses terjadinya Tuh, stalaktit turun dari sana. Kemudian stalagmit yang di bawah situ, tetesan air yang dari sana, yang ribuan tahun itu membentuk batuan baru di bawahnya. Cakep banget. Dari jendela atau pintu yang keempat dari sana, oke, atau dari sebelah sana, kita melihat ke angkasa. Oke, ini masih di dalam gua, tetapi ini seakan-akan sebuah taman yang ada di dalam gua. Coba kita lihat, ini masih di dalam gua. Jadi sebagian batuan ini runtuh secara alami, entah pada berapa ribu tahun yang silam, itu mengalami keruntuhan. Jadi seakan-akan ada bentukan yang semacam ini. Kita lihat ke atas. Ini masih di dalam gua sebetulnya. Oke. Saudaraku, sebenarnya kita masih di posisi di dalam gua. Ini ada taman di dalam gua ini. Entah pohon ini telah berganti-ganti antara satu pohon ke pohon yang lain, karena kalau kita lihat banyak sekali lubang-lubang di batuan itu. Artinya akar-akar pohon tadi seperti telah dijelaskan oleh Bapak Hendi, bahwa pohon-pohon itu akarnya masuk ke batuan-batuan itu. Nah, kita lihat itu yang di belakang Pak Hendi, itu ada batu-batu. Ini asalnya adalah di atas sana, kemudian runtuh karena struktur batunya sama, kondisinya adalah semacam itu, ada celah-celah gitu kan, dia ambruk. Oke, kita akan menuju ke sebelah sana.
Ini jendela-jendela yang lain. Begitu banyaknya di sini. Dan itu batu-batu ya. Saudaraku sekalian, kalau ke bawah sana sekitar 200 meter ya. Kita ke bawah ini secara vertikal ke bawah. Itu sekitar 200 meter. Ini adalah cerobong yang kesekian kalinya. Itu ke atas sana. Juga di sana. Sangat unik. Gua Pawon sangat berbeda dengan gua-gua yang lain. Kita lihat ke atas sana. Kelihatannya ada dipasang rock climbing ini ke atas sana. Mudah-mudahan tidak terjadi kerusakan, tapi malah menjadikan satu media pendukung dan mengangkat anak-anak muda mencintai warisan budaya leluhurnya, budaya manusia prasejarah. Oke, sehubungan dengan lautan dan danau purba. Kalau lautan ini masuk di masa jutaan tahun kebelakang. Nah, jadi kalau untuk danaunya ini kaitan erat sama cekungan Bandung. Manusia prasejarah. Jadi pas manusia prasejarah hidup, mungkin di sini ada danau lah. Masih ada sisa-sisa danau. Ada danaunya gitu kan. Nah, jadi mereka menjelajah lewat tepian-tepiannya. Pada di episode yang pertama kita sudah mempelajarinya ya, sekitaran 700 meter, ibaratnya dekat Bandung lah. Bandung itu 700-an. Jadi mulai daerah Dipati Ukur ke atas sedikit, Tubagus Ismail, Dago, terus sampai ke timur, sampai ke Cicalengka itu. Tapi yang tanahnya tinggi otomatis itu adalah permukaan danau purba. Sampai ke daerah Cililin dan Padalarang yang mendekati Gua Pawon ini. Nah, kemudian memang terpotong oleh tumbuhnya Gunung Bohong, Gunung Lagadar sampai Gunung Puncir. Nah, itu jadi seakan-akan Bandung itu terbagi dua. Oke, kita akan melihat sana, nanti Pak Hendi akan menceritakan yang lain. Ini masih di kamar yang lain, saudaraku. Dari banyak kamar-kamar yang ada, ini salah satunya adalah kita melihat stalaktit ini. Terus, nah ini jendela. Jadi jendela ini salah satu tempat dipakai untuk pengamatan atau pemantauan hewan buruan. Jadi mereka bisa memanfaatkan di jendela sekitaran sini karena kan ke bawah itu salah satu jurang atau terjal banget. Kalau memang ini ada segi keuntungan sebenarnya untuk di jendela ini. Misalkan ini ada di musim kemarau, mereka itu menanti hewan-hewan itu nyari air minum. Kebetulan di bawah sana ada mata air itu kan. Nah di situ mereka lebih mudah untuk melakukan perburuan. Itu. Nah, jadi di sini tuh pemanfaatan untuk misalkan menghirup udara segar gitu kan. Jadi kalau misalkan yang belum ke Gua Pawon paling tidak bisa menikmati lah untuk suasana ini suasana di jendela ini. Terasa banget enak gitu. Dan anginnya saudara sekalian sangat berbeda ya kalau di tempat lain dari pengalaman kami yang mengelilingi banyak gua. Di sini sejuk banget. Dan saya tunjukkan sesuatu. Saudaraku, yang di sana itu adalah menuju ke Cikalong atau Purwakarta. Cipularang. Bahkan yang terlihat putih yang di sana itu pengerjaan kereta cepat ada di sekitaran sana. Ada kelihatan putih itu ya. Oke, saya akan tunjukkan. Itulah kereta cepat nanti yang
Bandung itu, Bandung Jakarta. Oke, saudaraku, kita lihat bagian daripada kamar-kamar yang ada di Gua Pawon ini sangat berbeda. Oke, nih, kita lihat ke sana. Kita akan melihat sebuah lubang. Lubang di sini bercahaya memang. Oke. Ini adalah batuannya memang semacam ini. Kita lihat. Batuan-batuan ini adalah tadinya akar menembus ke batuan-batuan ini. Kemudian di sana kita lihat itu begitu. Nah, batu ini adalah di ujung sana, jatuh ke sini entah berapa ribu tahun yang silam. Ini juga batuan-batuan yang runtuh secara alami karena gempa bumi yang dahsyat. Dan kita lihat, kami menyebutnya Taman Firdaus di dalam gua ini. Subhanallah, tanaman-tanaman yang cukup besar menjulang ke atas sana. Kita masih di dalam gua dan kita akan ada di sana. Ini batuan yang jatuh tuh di sana. Kita di lantai 5 tadi, itu di atas sana, kemudian turun ke bawah. Nah, ini kan batuan ini adalah yang ada di atas sana. Yang ada di atas sana. Batuan-batuan ini sama persis. Bentuknya adalah, patahannya adalah sama. Luar biasa. Mudah-mudahan di gua ini tidak akan ada lagi vandalisme, coret-coret atau apa. Kita jaga. Saya harapkan para pemirsa di channel ini bisa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh para pengurus situs Gua Pawon ini. Karena ini salah satu kekayaan kita. Dan kalau pagi di sini cahayanya bisa warna-warni. Kita akan meninggalkan gua ini. Sebelumnya kita lihat, kita akan menuju kepada jendela 1, 2, 3, 4. Kita menuju ke atas, ke lantai 4, ke lantai 5. Saudara sekalian, kita lihat ini adalah akar dari pohon itu. Tetapi yang ini adalah pohon, fosil pohon. Entah berapa juta tahun yang silam atau ratusan ribu tahun. Ini sudah menjadi batu. Menjadi batu. Mudah-mudahan ini tidak bisa kita jaga, bisa terjaga keadaannya dan tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena ini sangat berharga sekali. Kelihatan sudah batunya itu banyak kristal sekali.